Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Nana Trisnawati SMM, selaku dosen penguji 1. Yang saya hormati Ibu Dr. Marhalinda SMM, selaku dosen penguji 2, sekaligus dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Waida SS MSI, selaku dosen pembimbing ketiga. Perkenalkan, nama saya Korihana Nazmila, dari jurusan Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pesat Indonesia YAI, dengan NIM 2014290071. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Pelatihan Kecerdasan Emosional dan Kompetensi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT Palapa Timur Telematika Cikini, Jakarta Pusat. Yang pertama adalah latar belakang. Dapat dilihat terdapat tabel prasurvei yang telah saya lakukan dengan 15 orang karyawan di PT Palapa Timur Telematika Cikini, Jakarta Pusat. Di sini dapat dilihat terdapat penurunan dari hasil kerja yang tidak memuaskan, komunikasi antar sesama rekan yang kurang, serta minimnya inisiatif dari karyawan dalam menjalankan tugas mereka. Masalah-masalah tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja dan mencari solusi yang tepat untuk memperbaikinya. Dengan mempertimbangkan pentingnya faktor-faktor seperti pelatihan, kecerdasan emosional, dan kompetensi dalam meningkatkan prestasi kerja. Lalu adapun identifikasi masalah, yaitu terdapat 5 identifikasi masalah. Yang pertama, prestasi kerja menurun karena belum maksimalnya program pelatihan pengembangan karir kepada karyawan. Prestasi kerja menurun karena beberapa karyawan yang telah mendapatkan pelatihan, tetapi hasil pelatihannya kurang berdampak pada pekerjaannya. Yang ketiga, prestasi kerja menurun karena pengawasan yang dilakukan kurang berdampak pada hasil kerja karyawan. Yang keempat, prestasi kerja menurun karena karyawan memiliki sikap kurang untuk mendukung kemajuan perusahaan. Yang kelima, prestasi kerja menurun karena karyawan dinilai kurang memiliki inisiatif dalam bekerja. Lalu ada pun tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan PT Palapa Timur Telematika Cikini, Jakarta Pusat. Tujuan kedua, untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi kerja karyawan PT Palapa Timur Telematika Cikini, Jakarta Pusat. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kompetensi kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT Palapa Timur Telematika Cikini, Jakarta Pusat. Lalu selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis yang sudah saya buat. Jadi dari kerangka pemikiran ini dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut. Yaitu hipotesis pertama, ada pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan pada PT Palapa Timur Telematika Cikini, Jakarta Pusat. Lalu ada hipotesis kedua, ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi kerja karyawan PT Palapa Timur Telematika Cikini, Jakarta Pusat. Lalu yang ketiga, hipotesis ketiga, ada pengaruh kompetensi karyawan terhadap prestasi kerja karyawan PT Palapa Timur Telematika Cikini, Jakarta Pusat. Lalu ada pun landasan teori, yaitu variabel pertama, yaitu variabel Y, prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kemampuan individu dalam mengaplikasikan keterampilan yang memiliki tingkat motivasi yang mempengaruhi upaya yang dilakukan, serta kesempatan yang tersedia dalam lingkungan kerja untuk menunjukkan potensi terbaik. Adapun dimensinya yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, tanggung jawab, kerjasama, inisiatif. Lalu ada variabel kedua yaitu variabel X1, yaitu pelatihan.
Pelatihan merupakan strategi yang direncanakan oleh perusahaan untuk mendukung karyawan dalam memperoleh dan meningkatkan keterampilan kerja sesuai dengan standar perusahaan. Dengan dimensi instruktur pelatih, peserta pelatihan, metode pelatihan, materi pelatihan, tujuan pelatihan. Lalu selanjutnya ada variabel X2, yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi, memahami, mengelola, dan mengerahkan emosi baik dalam dirinya maupun orang lain dalam berbagai situasi sosial dan kehidupan pribadi dengan dimensi yaitu kesadaran diri, motivasi, empati, pengaturan diri, keterampilan sosial. Lalu yang variabel selanjutnya, variabel X3 itu kompetensi. Kompetensi adalah gabungan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mempengaruhi bagaimana individu melakukan pekerjaannya. Adapun dimensinya yaitu karakter pribadi, konsep diri, pengetahuan, keterampilan, dan motivasi kerja. Adapun metode penelitiannya, dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder, dengan sampel jenuh, populasi ada 80, untuk prasurvei ada 15, dan sampelnya ada 65. Dengan metode pengumpulan datanya yaitu studi pustaka dan kuesioner. Teknik analisa datanya menggunakan software SmartPLS 4.0 dengan uji outer dan inner model. Lalu ada hasil penelitiannya, dapat dilihat ini ada tabel R-square. Jadi berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai R-square variabel prestasi kerja adalah sebesar 0,748 dengan nilai R-square adjust sebesar 0,736, di mana nilai ini bersifat moderat. Nah, ini menjelaskan prestasi kerja dipengaruhi pelatihan, kecerdasan emosional, dan kompetensi sebesar 74,8% dan sisanya sebesar 25,2%. Dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya di luar variabel independen yang diteliti. Lalu ini ada uji hipotesisnya. Dengan penjelasannya itu ada pengaruh signifikan antara pelatihan dengan prestasi kerja karyawan. Hal ini dapat dilihat pada uji T yang dimana dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,071 lebih besar dari 1,997 dan signifikan sebesar 0,038 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa HO1 ditolak dan HA1 diterima. Dan bisa dikatakan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap prestasi kerja karyawan. 2. Ada pengaruh signifikan antara kecerdasan emosional terhadap prestasi kerja karyawan. Hal ini dapat dilihat pada uji T, yang dimana dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,242 lebih besar dari 1,997 dan signifikan sebesar 0,025 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa HO1 ditolak dan HA1 diterima, dan bisa dikatakan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap prestasi kerja karyawan. Lalu yang ketiga ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi terhadap prestasi kerja karyawan. Hal ini dapat dilihat pada uji T yang dimana dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 2,076 lebih besar dari 1,197 dan signifikan sebesar 0,038 lebih kecil maksud saya dari 0,05. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa HO1 ditolak dan HA1 diterima. Dan bisa dikatakan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap prestasi kerja karyawan. Adapun saran bagi pihak PT Palapa Timur Telematika Cikini Jakarta Pusat, untuk mencapai prestasi kerja, manajemen perusahaan harus terus meningkatkan program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan perkembangan teknologi.
Program pelatihan harus dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan soft skill karyawan. Dalam meningkatkan kecerdasan emosional karyawan, PT Palapa Timur Telematika Cikini Jakarta Pusat bisa memberikan pelatihan atau workshop yang dapat membantu karyawan mengatasi stres, kerjasama dalam tim, dan komunikasi yang lebih baik. Lalu yang ketiga, perusahaan PT Palapa Timur Telematika Cikini Jakarta Pusat harus memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi yang tepat dengan pekerjaan mereka melalui seleksi, pelatihan, dan evaluasi berkelanjutan. Perusahaan juga dapat memberikan kesempatan pada karyawan untuk mendapatkan sertifikasi profesional yang sesuai dengan bidang pekerjaan mereka. Lalu ada saran bagi peneliti selanjutnya, yaitu untuk mempertimbangkan variabel lain yang bisa mempengaruhi prestasi kerja karyawan, seperti budaya organisasi, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Mengingat penelitian ini dilakukan di PT Palapa Timur Telematika Cikini Jakarta Pusat, disarankan agar penelitian serupa juga dilakukan di perusahaan atau industri lainnya. Ini untuk mengevaluasi apakah hasil temuan ini dapat diterapkan secara luas atau jika ada perbedaan hasil di lingkungan yang berbeda. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.